wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Sifat Maulana dan teman saya Rika Silviana, ada Violeta Marvel Kampe dan Indah Nursia Fitri. Kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Radiologi, perwakilan dari kelas B B5. Di sini tujuan kami yaitu melakukan podcast atau tanya jawab kepada Bapak Dai. Mungkin untuk temanya sendiri yaitu membangun hubungan antar komunikasi antara anak dan orang tua dalam keluarga sakinah. Nah, langsung saja, mungkin sedikit pertanyaan, nggak banyak juga yang bisa kami sampaikan nanti, mungkin cukup 5 atau 6 pertanyaan untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen kami. Baik Pak, langsung saja. Yang pertama yaitu menurut pendapat Bapak, bagaimana sih komunikasi orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari itu? Menurut pendapat Bapak itu bagaimana? Jadi komunikasi itu kan kunci sebuah pesan, sebuah nilai yang kemudian diaktualisasikan. Maka komunikasi itu sangat penting karena menyangkut hal yang kemudian diharapkan dan diinginkan dalam konteks banyak hal. Jadi, dan tentunya kalau dalam hubungan orang tua kepada anak itu kan bagaimana anak kemudian menjadi bagian diarahkan untuk mempunyai hal-hal yang dikehendaki oleh orang tuanya dalam konteks kebaikan dan juga dalam konteks pengembangan diri dan pribadi. Jadi karena anak itu aset, ya, jadi aset. Jadi orang tua itu memiliki bagian yang berharap anak ini akan menjadi bagian, kalau dalam konteks Islam kan menjadi penerus, menjadi pelangsung dan menjadi penyempurna dari orang tuanya telah berbuat kebaikan, tentunya seperti itu. Dan anaknya harapannya bisa mengikuti seperti itu. Karena dalam Islam hubungan anak orang tua itu sangat spesial karena anak itu pelanjut perjuangan dan juga nantinya diharapkan ketika dia tumbuh besar memiliki bagian hal yang dia peroleh dalam kehidupan itu adalah memperoleh prestasi, memperoleh ya kebahagiaan yang lebih dari orang tua, kan seperti itu. Kalau cita-cita orang tua itu seperti itu. Selanjutnya, kan dalam komunikasi antara anak dan orang tua dalam sebuah keluarga itu penting, Pak. Mungkin bisa dijelaskan pendapat Bapak itu, menurut Bapak pentingnya komunikasi dalam keluarga, dalam orang tua dan anak itu bagaimana? Dalam segi apa, dalam sisi apa? Jadi kalau dalam setiap komunikasi itu kalau mengambil bahasa Quran itu kan selalu ada qaulan karimah. Jadi kata-kata yang karim, yang bagus, yang baik. Jadi anak itu nggak boleh menjadi bagian mendengar keburukan kata-kata baik dari orang tua atau orang lain, karena itu akan membentuk karakter. Karena kalau dari karakter itu kan tumbuh kebiasaan dari apa yang dia dengar. Maka orang tua itu menjadi bagian ketika menyampaikan kepada anak itu dengan tutur kata yang karimah, yang lembut, yang baik, yang tertata, tidak ada emosi, tidak ada kejengkelan atau apapun, walaupun anaknya dalam kondisi yang mungkin menjengkelkan. Tapi ini yang pilihan karena orang tua harus bisa mengemas itu. Ketika sampai yang sangat menarik itu kan sampai ketika kita membaca, ketika Rasulullah itu membawa anak yang masih bayi, ketika kemudian ngompol di
pangkuan itu kan diambil paksa itu sama orang tuanya. Harus bilang, jangan, nanti anakmu akan merasa terluka. Dan itu waktu masih bayi ya, apalagi sudah agak ada tumbuh dari anak-anak remaja itu, kata-kata kaulan karima, kaulan sadida, kata-kata yang benar, yang lurus, yang tegas itu, antara keras sama kasar lain ya. Kalau keras itu sesuatu yang memang harus dijadikan perhatian. Kalau kasar itu tindakan yang sudah melampaui kayak gitu. Nah, maka orang tua setelah ini yang sudah bergeser. Kalau dulu di Jawa khususnya ini, kalau di Jawa biasanya pakai tata bahasa kromo itu. Siapa yang dari Jawa ini? Ya. Itu sebenarnya membuat pola bagaimana mendudukkan posisi yang baik, sehingga dari kata-kata sikap itu sudah tidak bisa teratur. Tapi sekarang katanya sudah semuanya bahasa Indonesia, ya, jadi tapi sebenarnya esensinya kepada penyampaian informasi dengan kata-kata yang baik itu akan menjadi bagian anak bisa memahami, anak bisa mengerti seperti itu, apa yang dikehendaki orang tua, seperti itu. Mungkin selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif atau mengajarkan komunikasi yang efektif kepada anak, biar tidak canggung kepada orang tua atau kepada orang lain? Cara mengajarnya itu bagaimana? Jadi kalau dalam pelajaran parenting itu kan ada anggap anak itu ya bukan makhluk dewasa yang berbadan kecil, tapi ya tetap makhluk kecil yang berbadan ya kecil itu. Dan alam pikirannya juga masih seperti anak-anak itu. Maka anak itu kan sangat tergantung orang tua dalam nanti memberikan keteladanan. Jadi anak diberi bagian kepercayaan diri untuk menyampaikan sesuatu di depan umum atau menyampaikan kepada orang lain. Nah, orang tua bisa memberi contoh, "Dik, tolong kamu bilang sama om itu." Itu kan sebuah pola keberanian, menumbuhkan keberanian. Dan juga anak harus dilatih jujur, terbuka. Jadi ketika melakukan kebaikan, prestasi maupun keburukan, dia harus jujur. Ya, itu kan yang dibangun sebagai bentuk kepercayaan. Nanti orang tua tidak akan menghukum dengan keras kalau kamu salah, enggak, tapi menghargai kalau pernah berbuat salah, tapi mengakui atau melakukan hal yang baik terus menyampaikan kepada orang tua. Sehingga ya memang harus dirangsang ya. Jadi anak diajari, dibuat bagian melakukan komunikasi aktif. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana bentuk komunikasi yang Bapak lakukan dalam keluarga atau kepada orang lain, Pak? Contohnya. Sedikit contoh ya. Jadi kalau kepada anak itu keteladanan. Jadi memang kita harus memberi contoh. Jadi ini loh Dek, kalau melakukan ini kamu lewat depan orang banyak, kamu harus bilang permisi gitu, seperti itu. Atau kalau kamu ada orang yang kamu naik sepeda, dia jalan, kamu juga bilang derek lampu, bahasa Jawanya seperti itu. Jadi itu pembiasaan dengan bahasa. Kemudian kalau dengan orang lain ya kita menempatkan jadi pendengar yang baik. Jadi kita punya satu mulut dua telinga. Filosofisnya itu kita banyak mendengarnya daripada berbicaranya. Jadi kemudian berbicara yang kemudian kita menimbang apakah tersinggung nggak dia dengan apa yang saya katakan. Itu kan sebuah kontrol diri untuk membangun komunikasi yang baik
dengan siapapun, tidak perlu menonjolkan sesuatu yang dirinya memiliki, itu karena akan merusak komunikasi, menjatuhkan seperti itu. Jadi polanya ya mampu berkomunikasi yang respect, yang menghargai, Iya Pak. Mungkin yang terakhir ini Pak, Yeah. ya banyak juga Yeah. yang bisa kami sampaikan. Yeah. Mungkin cuma mencari materi tentang tema kami. Yang terakhir yaitu kan dalam keluarga biasanya kan ada hambatan atau Yeah. kekurangan dalam keluarga, dalam komunikasinya itu ada kekurangan. Mungkin gimana sih cara mengatasinya biar efektif lagi, biar sempurna? Yeah. Itu gimana Pak cara mengatasinya? Solusinya? Jadi prinsip itu kan long life education, jadi pendidikan itu sepanjang masa. Jadi kalau sudah jadi orang tua pun artinya dia tidak berhenti, karena ada banyak hal yang dia harus belajar. Jadi menata, apalagi anak-anak sekarang itu tumbuh dengan kondisi yang dinamika teknologi informasinya luar biasa. Kalau dulu waktu saya kecil nggak ada anak asik dengan dirinya sendiri. Sekarang kan semuanya handphone, terus kemudian game, teknologi itu, dan itu tantangan. Tapi dalam pendidikan itu orang tua tidak boleh kalah sama anak, itu yang penting. Jadi harus menyampaikan ini garis jelasnya. Jadi ketika kamu boleh main HP, main laptop, tapi jangan durasi jam berapa dan jam berapa kamu main. Setelah itu tidak ada. Ya memang ada nanti kendala ketika anak yang sudah terbiasa mungkin dengan kebebasan itu terus merasa menjadi bagian yang yang dia tidak inginkan itu. Tapi prinsipnya libatkan dalam kesibukan yang orang tua mendampingi. Jadi anak tidak asik sendiri, tapi didampingi untuk juga bisa melihat hal-hal yang lebih menarik dari itu di luar. Dan komunikasi itu sangat baik ketika jalan bareng dan kemana-mana, kemudian menyampaikan ini ada pesan moral, pesan yang disampaikan itu. Kan selama ini karena orang tua sibuk, anaknya terus kemudian mencari hal kesibukan sendiri. Di rumah ayah pegang HP, punya pegang HP, anaknya pegang HP. Jadi realita ya. Ya, Itu yang menjadikan komunikasi efektif atau hambatan. Jadi mendekatkan yang harusnya kan komunikasi kan ya mendekatkan yang jauh dan tapi kan sekarang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. itu HP lama itu Sony Ericsson. Unconnect the people, jadi tidak connect, tidak ada yang. Tapi itulah kendala zaman ya, setiap ada tantangannya. Kalau yang dulu mungkin kita menganggap nggak ada banyak hal, karena komunikasi serba terbatas, tapi orang intens untuk ngobrol dan menyampaikan. Jadi sekarang ya komunikasinya bisa yang dekat saja diajak ngobrol, yang jauh tapi nggak tidak. Jadi itu. Yang bisa komunikasi itu kan kesalingan dua arah. Nah, harus dua arah. Jadi kayak orang tepuk tangan kan kalau hanya satu tangan nggak bisa. Tapi kan harus dua. Dan kita harus tahu kayak ilmunya kan posisi tepuk biar bunyi kan. Oh ini berarti ini. Kemampuan untuk mengetahui ini posisi tangannya di mana ini biar bunyi. Jadi kalau komunikasi kita asik itu kalau nyambung dengan orang yang kita ajak ngobrol ya. Tahu minimal hobi, kesukaannya atau apa, itu hal yang menarik. Dan kalau nggak cocok juga nggak. Iya betul. Kalau nggak cocok terus main HP sendiri. Ya, tapi kalau sudah cocok ya enjoy. Ya. Termasuk besok kalau menemukan jodoh ya, yang cocok diajak ngobrol, karena harus ada kesalingan tadi, kesetaraan. Nggak boleh pasangan itu memperhatikan gini.
Nah, Pak. nggak apa ya, nggak boleh pasangan itu apa berada di atasnya, artinya Setara. ya dia kemudian memprovokasi atau menekan, tapi kan setara. Nah kalau itu bisa dijadikan pasangan hidup. Walaupun nggak jauh lagi toh, paling 3-4 tahun. Ya Pak. Iya, insya Allah itu. Karena itu paling, karena ternak besok kita harus punya pelanjut generasi ya, dihasilkan dari komunikasi yang baik. Ayah ibunya punya komunikasi yang baik, biar anaknya komunikasinya baik. Insya Allah. Ini Pak, Iya. mungkin itu yang bisa kami tanyakan atau Iya. yang bisa Iya. saya sampaikan Iya. sama teman-teman yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Iya, sama-sama. Kami dari UNIF atau dari Podi juga mohon Iya. maaf atau tidak nyamanan atau gimana Pak. Betul. Saya juga malah senang karena ini bagian bisa apa bersilaturahim sama. Saya pernah di Unisa itu acara apa ya di musolanya, di masjidnya itu acara itu. Siap. Ini pun Pak untuk Iya, kawan. siap. Iya. Sekarang maaf loh nggak ada apa-apa ini.